sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini bersama Bapak Suharno. Apa kabar Pak Arno? Alhamdulillah sehat Mas Mangga. Pak Arno ini seorang dosen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Ya, Di fakultas apa? tepatnya Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi. Iya, Ekonomi. kalau boleh dikatakan saya itu yang babat alas program studi akuntansi. Wah, Penunggunya akuntansi. kedengkate. Iya. Kedengkate akuntansi. Wah, oke. Oke. Pak Arno ini juga seorang apa ya? Bisa dikatakan penikmat, Iya. juga sebagai pelaku, juga sebagai pemerhati kesenian ketoprak. Iya, iya. Beliau juga sering tampil di ketoprak Taman Balik Kambang. Kadangkala. Kadang-kala. Iya, sekedar untuk ini ya, melepas Iya. hobi dan kangen dengan rekan-rekan seniman. Iya, iya. Biar kita tambah saudara. Iya. Lalu korelasi sebenarnya ketika jenengan memang suka dengan Iya. kesenian ketoprak itu ada yang pernah jenengan realisasikan atau jenengan terapkan di ketika jenengan mengajar gitu? Oh, jelas sekali ya, dengan panggung ketoprak itu membentuk jiwa saya lebih pede, Oh iya. lebih percaya dirinya kuat gitu ya. Bahkan saya kan juga mengajar, juga seorang trainer, asesor. Oh Itu iya. ketika saya menjadi trainer, asesor atau coach itu saya selipkan tentang ketoprak itu. Nah, sehingga akhirnya sekarang ini kalau orang menyebut Pak Arno pasti yang diingat ketopraknya. Pak Arno ketoprak. Iya, betul sekali. Itulah saya syukuri ya. Jadi hobi namun bisa juga menjadi aktualisasi diri saya sampai sekarang ini. Kalau saya mengisi motivasi pelatihan-pelatihan in-house training, tidak lupa pasti saya sisipkan semacam drama ketoprak namun monolog. Iya. Bagus. Contohnya Pak. Ya, begini ya. Jadi kalau kita ingin sukses itu kan harus memadukan 3 unsur. Intelektual, emosional, dan spiritual. Oh, 3 unsur itu ya. Dan biasanya manusia hanya mengandalkan emosional. Kalau hanya mengandalkan emosional, biasanya tujuannya itu akan gugur di tengah jalan atau gagal di tengah jalan. Iya. Contohnya siapa? Haryo Penangsang Anda kenal? Ya, Oh, saya maksud iya. begitu ya. Haryo Penangsang itu kan sebenarnya pewaris tahta kerajaan Demak, Demak. yang Iya. seharusnya. Yang sebenarnya ya. Tetapi kenapa yang jadi malah karebet, Joko Tingkir? Anda tahu dari mana? Anak Pengging, anak Kebo Kenongo, Kenongo. seorang petani. Tapi dia berhasil menjadi raja. Karena didampingi oleh 2 orang. Satu pemanahan, ahli strategi perang, berarti intelektualnya Intelektual. menonjol. Yang kedua adalah penjawi, Penjawi. ahli tirakat, ahli spiritual. Spiritual. Nah, ketika dalam ketoprak, Bapak Sunan Kudus, misalnya gitu ya. Kalau kepingin dados sultan ing Demak Bintoro, jebeng Penangsang, kelakon nggih. Dadi sultan ning ana syarate. Sepisan sing tanggap sasmita gaib ya nggih ya. Nggih. Lombok rasane, Pedes. uyah rasane, Asin. sing tanggap sasmita gaib. Dina iki pun Bapak ngundang Hadi Wijaya ya karebet. Ana ing Panti Kudus, kae kledang-kledang tampanan ya ning sing tanggap sasmita gaib. Nggih. Kan aja linggih kursi iki. Nggih. Wis pun paringi Raja Kala Cakra. Nah, ketika terjadi dialog kemudian lupa terhadap pesan Sunan Kudus. Nah, itu saya buat drama yang seolah-olah saya betul-betul sebagai penangsang dan Hadi Wijaya dan Sunan Kudus ya. Nah, itu orang begitu mendengarkan kisah itu semua tercengang ya, terhipnotis. Nah, itulah salah satu fragmen yang saya sisipkan dalam motivasi yang saya berikan dalam training di perusahaan-perusahaan. Kalau Sabtu ya kebetulan saya bisa ngamen di perusahaan-perusahaan sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi. Iya. Kalau jenengan suka sama kesenian ketoprak, Iya. jenengan terjun langsung ke dunia ketoprak memang sudah dari lama atau? Iya, jadi sebenarnya kebetulan saja karena hobi saya itu nonton ketoprak,
mendengarkan radio. Dulu kan ada Radio Rama atau apa ya, radio-radio swasta itu. Nggih. Kalau jam 10 itu ada ketoprak. Siaran ketoprak. Ya, sama Singet itu ada Lakon Sudiro, Angling Darmo. Nggih, nggih. Kebetulan juga tetangga saya itu di belakang toko saya, toko bapak saya itu juga seorang penjual minuman, mohon maaf ciu ya. Iya. Tapi dia waktu itu penikmat ya, bukan untuk mabuk-mabukan. Oh, gitu. oke. Kalau saya ke sana diceritain mendapat kisah masalah ketoprak dan wayang. Nah, mulai saya tertarik seperti itu. Iya, iya. Kemudian waktu itu di Solo ada panggung integrasi siaran ABRI. Ketoprak gabungan Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. DIY. Nah, itu setiap kali pentas sebulan sekali saya nonton dengan ibu saya. Iya. Saya kagum dengan Pak Yusuf Agil waktu itu. Pak Yusuf Agil. Kalau di atas panggung betul-betul retorikanya ya Iya. sangat luar biasa. Saya berpikir ya, wah saya ingin kayak Pak Yusuf Agil itu ya. Nah, kebetulan saya juga sering membaca bukunya SM Tarja dan sebagainya. Ketika saya umur 18-20, kebetulan saya mendapatkan tugas sebagai ketua Karang Taruna di kampung saya. Nah, itu kemudian saya kumpulkan teman-teman saya latih ketoprak ya sebisanya. Waktu itu dengan pendamping Pak Widodo dari RRI, Beliau almarhum ya. Iya. Nah, waktu itu tahun 86 saya pentaskan lakon yang pertama Sri Huning Musti Kotuban. Sri Huning. Ya, itu nyengkok ketopraknya Pak Siswondo, Siswa Budoyo ya waktu itu ya. Ini ada pamfletnya. Ketika Pak Arno dulu buat pentas ketoprak. Ya, ini kebetulan itu saya buka arsip kok masih ada di pamfletnya. Ini yang buat teman saya waktu SMP, Mbak Mulyani waktu itu saya minta buatkan sketsanya gitu. Ya, kemudian waktu itu masih dilukis ya. Iya. Ya, kemudian difotokopi. Oh, ini lukis Iya, lukis tangan. Ya, Pak? Iya, itu kenang-kenangan saya yang sampai hari ini masih dapat saya dokumentasikan. Ya, itu lakon pertama. Kemudian latihannya agak aneh, Mas. Gimana, Pak? Di musola. Latihan di musola? Ya, padahal biasanya ya agama dengan ketoprak kan agak jauh ya. Iya, biasanya namun saya ingin rekan-rekan kami yang muda-muda, orang-orang tua di sana suka kesenian itu masuk ke musola. Maka latihannya di musola waktu itu. Iya. Pas ada pengajian akbar, sebelum ada mubalek, ada perang main ketoprak dulu. Keren itu. Keren itu. Ya, pernah kita pentaskan lakon Maesa Jenar. Samparan ya waktu itu yang gugur, tapi gugurnya dengan cara mengembuskan nafas membaca tahlil la ilaha illallah gitu ya. Samparan tobat lakonnya waktu itu. Keren loh itu. Saya arang-arang loh sing ngono kuwi. Kemudian juga kisah Brawijaya masuk Islam. Oh iya, yang masa transisi itu ya. Ya, itu kan dalam kisah sebenarnya Mojopahat itu tidak diserang oleh Demak, namun Mojopahat diserang oleh kerajaan di Kediri, kemudian anaknya Patah itu sebagai anak ingin berbakti pada orang tuanya, jadi mengembalikan tatah bapaknya sebenarnya. Itu kan garap dengan versi itu. Akhirnya Brawijaya masuk Islam dengan lakon itu Tigas ya. Nah, itu kan masuk Islam di dengan julukan Sunan Lawu begitu. Beberapa kisah kami garap seperti itu setiap kali ada pengajian akbar. Artinya lakonnya dibuat dimodifikasi. Digarap dimodifikasi untuk ya kepentingan itu juga. Betul. Tapi dan itu akhirnya sah-sah semua saja. anak-anak muda, orang-orang kampung itu ikut pengajian semua. Iya. Itu yang penting kan positifnya itu, Pak. Betul. Hasil positifnya itu. Ya. Termasuk keuntungan saya mendapatkan istri juga dari ketoprak. Saya juga pas ketoprak loh. Ya, dulu kan gojekannya waktu saya nikah 87 itu nyonya saya 47 kilo. Ya, sekarang alhamdulillah sudah menjadi 102 kilo. Dulu masih jentik manis ya. Sekarang bukan jentik lagi nih ya. Kalau jentik kan kecil ya, sekarang bukan jentik manis lagi. Kalau guyonan seperti itu biasanya. Itu kisah saya, ya sampai hari ini saya mendapatkan tempat ikut bergabung dengan rekan-rekan di Balai Kambang. Ini satu hal yang menyenangkan bagi saya. Oke. Saya kenalnya Pak Harun juga di Balai Kambang. Ya, itu gara-gara di kampus saya itu kalau ada dies selalu wayang kulit. Waktu itu ada krisis ekonomi, tidak kuat lagi nanggap wayang kulit. Nah, kemudian saya usulkan, sudah kita pentas dengan biaya yang murah. Loh,
Apa bisa Pak? Bisa. Kita tinggal beli karcis, kita ikut main. Pertama kali kita gabung dengan wayang orang di Wudari. Oh iya. Ya, saya waktu itu gabung dengan lakon Ontran-Ontran Manohara. Ya, Petruk jadi ratu. Itu waktu pertama kali. Kemudian di Wudari itu sampai dengan 3-4 kali ya. Setelah itu ingin yang lain, kemudian kenal dengan teman-teman Balikambang ketopraan. Itu sampai beberapa tahun. Ya. Akhirnya setelah gabung dengan rekan-rekan itu lama-lama kalau ada waktu longgar saya ikut ke Balikambang gabung sendiri sampai hari ini. Gitu. Dan ketemu dengan Mas Pangga. Ketemu dengan Pak Arno sering jadi bapak saya soalnya. Ya hanya bapak-bapakan tadi. Modalnya hanya nekat pokoknya. Iya. Tapi keren. Jangan diminta saya nembang, enggak bisa saya. Disambi Pak. Ya, terima kasih ya. Tapi buat pamflet kayak gini sekarang ya angel loh. Iya. Sekarang tinggal foto jepret, kasih tulisan. Ini sekarang Mbak Mulyani guru lukis di SMP Sukoharjo. Sukoharjo. Iya. Memang dia lukisannya bagus sekali ya. Oke. Gini Pak. Iya. Kali ini kita bahas ketopraknya. Iya. Bahas ketoprak. Penjenengan sebagai dosen akuntansi. Di akuntansi. Di akuntansi, ya, ekonomi. Iya. Paling tidak kan yang semua tentang lingkup ekonomi penjenengan pasti paham kan? Iya. Ketika jenengan tadi mengatakan golek kesenian sih rada ngirit ketoprak. Iya. Artinya kan sekarang ketoprak itu non sewu. Iya. Dibandingkan kesenian yang lain, dibandingkan wayang kulit, wayang orang. Iya. Artinya lebih terjangkau. Iya, betul sekali. Padahal dulu, Pak. Iya. Dulu ketika masih moncer-moncernya ketoprak siswa budaya, ketopraknya Pak Cokrojiyo, Wahyu Budoyo, semacam Sri Mulat juga, semacam itu. Iya. Itu padahal kala itu dianggap kesenian elit. Betul sekali. Yang tidak murah gitu loh, Pak. Sampai saya tuh langganan. Iya. Kalau mau nonton tuh beli dulu. Iya. Antri waktu itu. Pernah gak bisa tiket juga waktu itu. Ketika Wahyu Budoyo pernah di Solo itu kan pengumumannya luar biasa ya. Saya kalau pagi beli dulu tiketnya itu. Betul. Tonton yang sangat elit sekali waktu itu. Elit terus tapi ada begitu TV masuk, tergusur, akhirnya Dhani Balikambang seperti itu, ya kita merasa prihatin ingin menghidupkan, kemudian kita ingin membantu dalam segi penonton, lalu kita gabung. Itu kan kisah seperti itu waktu itu. Kalau sekarang gini Pak, kalau sekarang ketoprak atau mungkin kesenian lain sebagai komoditi, itu kira-kira menjanjikan atau tidak? Satu itu, yang keduanya bagaimana membuat ketoprak, kesenian atau khususnya ketoprak itu kembali menjadi edit lagi lah Pak. Kalau sekarang mungkin tiket 10.000 aja yang nonton jarang gitu loh Pak. Apalagi dengan adanya media sosial yang mereka banyak merekam pertunjukan ketoprak, dia upload di YouTube atau di Facebook. Itu kan orang lebih mudah menonton ketoprak. Artinya kan jadi diecer Pak. Bagaimana Pak kira-kira? Pandangan saya sepanjang ketoprak ini dikelola dengan profesional ya. Artinya memang betul-betul digarap kayak zamannya Pak Siswondo, Pak Pujo Sewoko, itu saya yakin bisa. Kenapa? Saya ada melihat dua tren ya. Yang pertama, generasi-generasi kayak saya ini rindu terhadap ketoprak. Sehingga kalau ada ketoprak begitu, rindu masa lalu. Bagian anak muda itu melihat ketoprak itu agak ini ya, apa toh ketoprak itu unik. Dua hal itu yang menjadi magnet. Orang bisa datang ke gedung ketoprak. Dengan catatan ya, kalau itu digabung dengan betul-betul bisa. Nyatanya apa? Kalau kita lihat di Pantura, kayak di Pati, Rembang, itu kan ketoprak bisa menghidupi. Kenapa? Memang digarap betul-betul. Istilahnya ada juragan ya. Kalau zaman dulu kan juragan. Juragan. Nah, sekarang mestinya ada seorang manajer yang betul-betul ngelola. Ini harus disadari. Memang zaman kapitalis ya. Ya mau tidak mau ketoprak harus dikelola dengan cara-cara manajemen modern. Mohon maaf ya. Ketoprak yang sukses ya, pertunjukan kesenian yang sukses itu kan dulu pemiliknya, mohon maaf, orang-orang Chinese di belakangnya. Kenapa? Mereka yang paling pinter bagaimana menjual sebuah produk. Benar. Tapi hari ini kalau kita bicara itu dianggap meremehkan kesenian. Nah, ini yang menjadi kontradiktif. Maka saya berharap betul bahwa kedepannya
ini memang betul-betul bisa digarap dengan cara yang profesional ya. Artinya dari segi panggungnya harus digarap, dari segi naskahnya harus betul-betul diperhatikan, dan ini leadership dalam pementasan betul-betul bisa menguasai begitu. Hari ini kalau ketoprak kan non sewu ya, biasanya asal jalan begitu. Ya, terkadang orang-orang sekarang disuguhi pertunjukan jam 8 hingga jam 12 saja sudah terlalu capek. Iya, terlalu lama itu. Bagaimana bisa mementaskan satu suguhan yang betul-betul menghipnotis? Ya. Waktu dulu kita melihat Wahyu Budoyo atau Siswa Budoyo, kan betul-betul masuk itu betul-betul terhipnotis. Jam 8 tet main ya. Nah, kemudian tarian pun dipilih yang rancak. Tarian selesai, kemudian muncul ya ini nama-nama pemain, pakai UHP ya waktu itu ya. Nah, sekarang apa enggak bisa seperti itu? Ya, jadi ada dulu Pak Pujowiswoko menjadi Aling Darmo, ada fotonya. Itu waktu itu kan menjadi barang yang sangat ya unik, menarik. Ya. Barang baru, baru. Sekarang perlu digarap seperti itu. Kan. Padahal sekarang pada LCD proyektor juga mudah didapat. Yang sudah mulai dari ini ya Pak Bundan ya. Pak Bundan sudah mengerjakan di SD Kristen kalau tidak salah Klaten itu. Di Amigo itu. Ya, Amigo itu kan bagus sekali. Nah, saya rasa. Karena di Jepang ada kabuki. Itu bisa mendatangkan penonton dengan jumlah yang cukup besar, harganya mahal. Nah, sekarang tantangan bagi kita semuanya. Kalau ketoprak hanya sebagai sambilan, sebagai hobi kayak saya nggak bisa gitu loh ya. Artinya memang ada betul kepedulian. Misalnya hari ini kita lihat perkembangan ketoprak di Balai Kambang ya. Dengan pandemi justru ada berkahnya ya. Nah, karena kita pentasnya terbatas, waktunya hanya 2 jam. Kemudian ada trailernya. Wah, kalau kita lihat trailernya akan luar biasa. Menarik itu. Menarik sekali ini ya. Kita nggak nyangka loh ya. Ketoprak yang biasanya kita anggap remeh begitu tampil di trailer itu kan menarik sekali pencahayaannya ya. Nah, kalau itu kita kerjakan kan bisa tentunya. Nah, kembali pada kita sendiri, sejauh mana kita ini punya niat untuk hal itu. Monggo Mas Pangga dengan rekan-rekan. Kalau saya sudah melakukan di luar, Pak. Yang konco-konco yang lain itu. Tapi sebenarnya untuk Balai Kambang sentuhannya tidak harus seperti itu. Cukuplah pementasannya digarap dengan tertata ya, dan hari juga sudah mulai bagus ya. Yang dulu sampai dengan jam 11 setengah 12, sekarang sudah, kalau tidak pandemi kan jam 11 harus selesai ya. Kalau sekarang di musim pandemi dengan live streaming sampai dengan jam 10 ya, sekitar itu bisa lah. Itu yang perlu dipertahankan. Kemudian regenerasi ya, pemain muda. Maka kalau saya hadir itu kan sebenarnya hanya penyemangat saja ya. Saya paling-paling hanya tampil 5 menit saja, saya itu sudah puas ya. Padahal dandan 1 jam. Berjam-jam. Dan itu didandani Mas Gatot. Tapi ada kepuasan batin gitu loh. Bisa menyampaikan unek-unek di atas panggung itu satu hal yang bagi saya luar biasa. Luar biasa. Ya memang kalau tadi kembali lagi yang masalah sebagai komoditi. Ketika ditarik mundur lagi, wayang orang ketika masa Mangkunegoro ke transisi ke-5 ke-6 kalau nggak salah, itu kan ada banyak yang ini di PHK. Ada pemberhentian hubungan kerja dari Kanjeng Gusti. Ke ini abdi dalam wayang orang saat itu. Akhirnya ketika itu seorang Chinese Gankam namanya itu kan, terus itu tadi dikemas jadi tobongan. Dulu wayang orang yang pendapan jadi tobongan kan gitu, Pak. Akhirnya kan ternyata bisa dinikmati semua orang dan mahal juga saat itu. Sebenarnya kapitalis sudah sejak dulu ya sebenarnya. Udah dulu. Dan mau tidak mau kita harus mengakui itu sebenarnya, Pak. Harus mengakui itu. Kalau memang kesenian pengen urip loh ya. Kalau seni hanya untuk seni kan kelangenan ya. Iya, itu beda lagi, kasusnya beda lagi. Itu beda lagi. Terus masalah untuk tadi regenerasi tadi ya memang kudunya konco-konco itu. Betul. Konco sing nom-nom itu loh. Sing nom-nom terutama di Balai Kambang justru malahan. Kalau ketoprak di luar Balai Kambang itulah kalau gini, saya mengatakan kalau Balai Kambang itu museum hidup, Pak. Iya, betul. Museum hidup. Sriwedari Balai Kambang itu museum hidup. Tapi untuk Sriwedari sudah ada regenerasi. Sudah ada. Karena memang mereka dianggap sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri. Pegawai kontrak kan begitu. Nah, mudah-mudahan yang Balai Kambang kan kasusnya adalah orang-orang yang memang betul-betul
pekerja seni ya dia. Pekerja seni. Kalau hari ini tidak main ketoprak ya dia punya sambil apapun juga. Sehingga masa depannya tidak seperti wayang orang. Nah, ini yang perlu juga dipikirkan gitu. Ya, tapi saya yakin kok tidak perlu sentuhan yang seperti tadi ya. Cukuplah digarap dengan kemasan yang menarik saja sudah bisa mendatangkan banyak penonton sebenarnya. Bagi pemerintah Kota Solo peduli sekali dengan adanya panggung. Panggung kita tuh hebat loh ya. Iya. Dibandingkan panggung-panggung yang di luar sana, kita saksikan di media YouTube itu kan luar biasa panggungnya. Kemudian juga itu tidak usah bayar, listrik tidak usah bayar, malah masih ada subsidi dari pemerintah kota. Ini yang perlu dimanfaatkan oleh rekan-rekan Balai Kambang. Sebenarnya itu peluang sekali Pak ya? Iya, betul sekali. Peluang ada fasilitas kok itu kok. Iya. Fasilitas dan delalah ben malam minggu punya kesempatan untuk pamer gampangan ini. Seniman era pamer. Maka perlu sentuhan ini Mas, perlu sentuhan sanggit kalau wayangnya ya. Artinya perlu penafsiran baru, kisah-kisah baru itu juga perlu agar kekinian. Bahasa-bahasa yang limet, misalnya bahasa-bahasa yang terlalu sangsekerta, itu perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Harus komunikatif gitu ya. Harus mencair itu. Dan saya yakin rekan-rekan kita bisa semua itu. Terus bagaimana caranya untuk membuat dialog yang komunikatif tapi sastranya tetap tergarap kan gitu Pak. Akhirnya kan gitu tantangannya kan gitu akhirnya. Orang hilangi sastranya orang. Betul. Yang komunikatif lah gitu kan ya. Kalau kita lihat dari perjalanan ketoprak kan juga cukup orang-orang dulu kan hanya duduk-duduk waktu padang bulan, ada lesung, duduk kan begitu toh. Ya, artinya memang sebenarnya perkembangan ketoprak itu sangat fleksibel sekali begitu. Mau digarap apa tergantung kita gitu. Ya, sehingga tidak perlu lagi harus misalnya bersih tegang masalah pakem dan sebagainya. Ini kan bisa leluasa. Iya, soalnya ndak ada konvensi yang mengikat, Pak. Kalau wayang kulit, wayang orang itu kan jelas dan ada pahamannya, ada panduannya gitu loh. Dan itu legitimasi dari kerajaan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, wayang pun bebas sebenarnya. Sebenarnya bebas. Tapi ketika kita kalau kita berbicara gagrak kan betul. Ketoprak bebas ya, ketoprak gagrak pesisiran, gagrak Mataraman. Itu wis campur aduk sekarang. Akhirnya sudah bebas. Kayak gitu. Oke. Tapi harapan jenengan untuk konco-konco Balai Kambang selain itu tadi, Pak. Iya. Selain apa? Selain untuk menggarap lakonnya, sekarang selain menggarap panggungnya, itu nopo Pak? Ya ini memanfaatkan media sosial itu intensif ya. Jadi saya dulu kan membantu lewat membuat poster di Facebook ya. Dan garapan saya kuasar banget itu, saya ngakui. Tapi saya hanya ingin orang tahu bahwa nanti malam minggu di Balai Kambang ada ketoprak. Nah sekarang sudah ada punya tim kreatif yang luar biasa. Saya kagum itu ya, penggarapannya luar biasa. Sehingga ketika melihat poster saja sudah tertarik orang itu. Nah, saya yakin nanti kalau pandemi sudah berakhir, kalau itu digabung dengan intensif, akan orang datang ke Balai Kambang. Teman-teman saya sudah banyak yang nelpon ya, Pak Arno kapan nih main lagi gitu. Jadi teman-teman SMA itu kan dulu kan waktu dia SMA kan juga waktu itu ketoprak di Solo kan juga maju ya, kayak Wahyu kan sering di sini. Dia tahu seperti itu, ingin bernostalgia tadi Mas. Itu kekuatan yang pertama. Jadi usia-usia 50-60 tahun ke atas tuh ingin bernostalgia, ingin melihat ketoprak kayak masa zaman dahulu. Yang muda-muda tertarik. Wah, aneh mentoh ya main ketoprak. Saya juga bisa ikut main di dalamnya kan begitu. Iya itu. Tapi gini Pak, dari kacamata lain, ini kan dari kacamata ekonomi mungkin bisa digarap seperti yang jenengan utarakan tadi nggih. Terus dari kacamata seniman, yaitu tadi masalah penggarapan, penggarapan. Terus gini pandangan negatif tentang seniman tradisi, tidak hanya ketoprak saya kira Pak. Jenengan sendiri tadi bercerita bahwa jenengan taunya ketoprak itu karena tetangganya ada yang jualan minuman keras. Itu sampai sekarang itu masih melekat hal-hal seperti itu ke seniman tradisi. Lah itu bagaimana cara kita untuk keluarnya malan untuk keluar, bagaimana untuk gampangane ngandani konco-konco yang di luar kesenian. Seniman tradisi ki ora ngono lho.
Ya kita buktikan. Iya, buktikan. Ya kayak saya ya, terjun langsung ikut bergabung dengan mereka. Untuk menghapus image tadi ya. Saya bergabung dengan mereka kan juga aman-aman saja. Tidak ada keluhan keluarga saya seperti apa. Dulu kan orang memang seringkali ya, ada oknum-oknum ya yang menyebabkan rumah tangganya gegeran gara-gara pemain ketoprak dan sebagainya. Ternyata saya sudah puluhan tahun ya bergabung dengan Balai Kambang juga tidak ada masalah. Keluarga saya juga tentram, tidak ada masalah. Saya juga kalau main juga di sana bisa bergabung dengan dekan-dekan juga terbuka. Fine-fine aja ya. Fine saja, tidak ada yang mabuk dan sebagainya gitu. Nah itu yang kita harus buktikan kepada masyarakat gitu. Kalau ada 1, 2 itu hanya oknum. Nah bagaimana sekarang kita bisa memberikan pemahaman untuk menjaga itu. Ya itu monggo ya hak pribadi, namun jangan waktu di ketika main ketoprak ya. Itu kan hak saja ya, sah-sah saja. Ya. Artinya harus di luar itu nggih, jangan ketika berkesenian terus dicampur karo ngono kuwi. Neng tapi banyak loh Pak, neng aku nek ra ngombe aku main kuwi dhuwur mesti elek. Itu sugesti ya, sugesti. Nah, itu sugesti itu ya. Sugesti. Memang gini Mas, untuk dunia seperti itu ada sugesti ya. Saya punya teman dulu Mas Buyung almarhum. Nggih. Kalau mau nge-MC apa sugestinya? Gimana? Coca-Cola merah. Coca-Cola merah. Fanta merah. Oh, Fanta merah. Ya, kalau dia mau nge-MC minum Fanta merah. Nah, itu sugesti. Ya, itu bisa dialihkan saya kira ya. Kalau mau memang begitu ya silakan. Dan kalau kita lihat dalam praktek yang sudah kan kebablasan juga akhirnya mereka. Kendali akhirnya over ya. Akhirnya kisahnya tidak tercapai. Molornya panjang banget gara-gara itu. Nah, inilah peran dari sutradara pentingnya situ. Jadi saya berharap nanti kita yang menjadi sutradara itu fokus betul. Jangan sampai disambi. Ya kalau kita jadi sutradara ya sudah nungguin saja. Jadi A hingga Z-nya kita yang menentukan. Nah terkadang Mbak di belakang kita kedumel. Ngerasani kan, itu harus kita hilangkan. Ya, jadi tegas saja enggak apa-apa. Waktu Siswa Budaya Sukses Wahyu kan modelnya tegas. Juraganya kalau Anda melanggar ini out. Tidak ada yang berani gitu loh ya. Tapi memang kalau kita ini kan unsewu ya. Kadang-kala hoyo jadi ini. Kenapa ya? Kok kowe merintahku toh misalnya? Ya, soalnya hubungannya bukan atasan dan bawahan. Gitu. Saya ketika apa kita ngomongin masalah Wahyu Budaya Budaya kan ketika memang saat itu memang gajinya fee-nya juga bisa untuk nyambung hidup Pak. Untuk sekarang kalau di Balai Kambang juga nuwun sewu. Ini realita lah Pak. Betul. Maka tadi perlu ada kesamaan visi dalam bahasa sekarang ya. Kita berkumpul bersama-sama, kita samakan visi. Dan itu sebenarnya Pak, kalau saya persentase kan kecil banget Mas. Mungkin hanya 0,5 dari 100 itu hanya 0,5 kecil sebenarnya. Ya tadi yang kecil tadi terkadang memberdampak. Namun saya selama ini tidak pernah melihat yang negatif. Teman-teman bagus semua, semangatnya bagus semua. Bahkan yang sepuh-sepuh itu sering memberikan support, dukungan yang luar biasa gitu. Tapi memang di masa pandemi ini juga kelihatan progresnya Pak. Iya. Itu tadi di streaming itu toh, sing maune ceritanya ndelewer 3 jam. Kelihatan. Akhirnya ketika itu cerita yang panjang tadi diringkes jadi cuma durasi 1,5 sampai 2 jam, itu juga enak juga. Betul. Tidak membosankan gitu loh Pak. Karena kalau kita lihat di YouTube tuh ukurannya bukan lagi jam, tapi detik. Iya, benar juga. Begitu kita melihat tayangan tidak menarik dalam jangka waktu 7 detik, langsung kita pindah channel. Iya. Dan kalau malam minggu kita pilihannya banyak. Kalau malam minggu saya pasti melihat Dalang Seno. Ya, kemudian bisa pindah ke Pak Mantep, bisa pindah ke Pak Warseno, bisa pindah ke seni yang lainnya. Nah, ini perlu kita sadari bahwa tontonan itu yang terkadang dulu kita menganggap itu hal yang biasa malah menyenangkan bisa menjadi membosankan. Mohon maaf, gandrung itu ya kalau kita melihat langsung enak ya. Bisa menikmati suaranya, bisa masuk gitu ya. Atmosfernya bisa masuk ya. Tapi begitu kita lihat di YouTube, orang apa tadi lagunya kok panjang banget itu. Bosan mereka ya. Nah, ini yang tidak kita sadari seperti itu. Itu juga kemarin juga saya bahas itu Pak. Masalah tentang kemasan apa ini kan panggung itu biasanya kan dia melayani
Artinya konsep pertunjukannya melayani orang yang nonton di tempat. Iya, iya. Terus ketika itu di format YouTube, ke YouTube, ya format ke YouTube kan berarti ya media rekam berarti. Oh, iya, berarti betul. kan media rekamnya itu kan juga harus pandai untuk menangkap momen-momen tertentu kan. Betul. Ya. Itu juga harus digarap. Oh, benar juga ya. Iya. Nah, itu yang kita sadari. Iya. Dagelan kalau di atas panggung langsung kita bisa menikmati. Iya, langsung. Soalnya tapi kalau kita lihat di YouTube kan, alah wis tahu metu tawaannya si A, si B kan gitu. Iya lah itu. Tapi langsung kan kita ikut serta ya, terbawa arus ya. Kita ikut tertawa, ikut seneng gitu ya. Tapi begitu kita format dalam bentuk YouTube berbeda tentunya kan gitu. Mau ketawa juga, mau ketawa kalau di tempat langsung bisa ketawa. Iya, langsung. Karena mungkin ada temennya. Karena merespon ya. Iya, respon langsung. Kalau di YouTube iki guyu ora ya nek kancane. Ya itu tantangan. Dan saya yakin inilah hikmah pandemi bagi kita, khususnya pemain ketoprak tradisional ini bisa berbenah diri menjadi lebih baik lagi. Dan saya yakin ketoprak bisa menjadi ikon kota Solo. Karena ketoprak lahirnya di Solo sebenarnya. Lahir di Solo. Di Madya Taman. Itu ada sejarahnya, Pak. Di Kongres Ketoprak itu ada itu. Terus ceritanya ada disumbang sih ke untuk mas kawin atau apa itu. Untuk apa kok mas kawin apa? Sasraan. Pas ketika Raja Solo ingin melamar putri Raja Jogja. Betul. Akhirnya justru berkembangnya kok malah neng kono. Jogja. Itu kan juga jadi gini, Pak. Masalah iringan juga. Saya pernah ngobrol masalah iringan itu. Ketoprak iki sepak Mataraman, sepak Jogja. Loh kenapa? Kok orang Solo banget. Betul. Itu kan sebenarnya juga hanya terpengaruh aja, terpengaruh media saat media itu juga saja. Media toprak radio kan, Pak? Betul. Kaset itu kan karena isinya toprak serpaknya Mataraman kabeh, rasanya Jogja seperti itu. Begitu muncul yang di timur kan berbeda ya. Iya, beda lagi. Kentongannya kan juga berbeda. Tendangannya. Pesisir beda lagi. Iya. Menyuro ngoten wis sampak kayak wayang kulit. Wayang kulit ya. Iya, kayak wayang kulit itu. Iya. Oke, menarik. Karena tapi ini mengajarnya daring nih, Pak. Ya, alhamdulillah selama pandemi ini saya ngajarnya daring ya. Namun saya tetap harus ke kampus karena saya juga menjabat sebagai Humas Unisri Surakarta. Ya, jadi sampiran saya itu kalau di kampus sebagai humas, kemudian kalau di luar sebagai trainer, dan saya juga sebagai komisaris di sebuah bank di Wonogiri. Nanti insya Allah bulan Maret ini juga bergabung di Sragen di sebuah perbankan begitu. Gitu. Mohon doanya saja. Amin. Nanti juga subscribe YouTube-nya Pak Harno. Amalia Consulting. Menarik itu. Sing pengen termotivasi. Sama juga format motivasi ya. Kalau kita unggah langsung ke YouTube juga tidak menarik. Iya juga. Betul. Kalau kita langsung kan tadi ya terbawa emosi, kemudian suasananya terbangun gitu. Soalnya kan kalau di YouTube kan memang kita tidak di tempat yang sebenarnya. Soalnya bisa saja kita nonton di kereta api, kita nonton di terminal ada suara orang dodolan kacang sebagainya kan macam-macam itu. Maka dari itu harus memang ada format lain lah harusnya, Pak. Oke. Kalau ini saya dikasih buku sama Pak Arno. Ini apa? Itu hanya bagian daripada hobi juga. Oh, ini. Ini kumpulan berarti ya? Iya, saya itu kan dulu kan sering nulis ya di Solo Post, Joglo Semar itu hampir 2 minggu sekali. Tulisan saya ya sudah ada kurang lebih 70-an kalau dikumpulkan ya. Tema-tema yang sama saya kumpulkan jadi sebuah buku itu. Itu bukan buku agama ya. Karena saya bukan ustadz, hanya saja tema yang dibahas itu masalah bisnis syariah. Ya, yang seringkali salah kaprah ya. Semuanya di label syariah, sebenarnya bukan syariah. Nah, itu yang saya kritik dalam buku saya itu. Cuma labelnya aja ya. Doakan nanti yang kedua akan segera terbit juga, yang kumpulan-kumpulan saya mengisi training di beberapa tempat akan saya bukukan juga begitu. Ya untuk biar punya tinggalan. Mungkin nanti menulis buku tentang ketoprak sebagai komoditi. Ingin sebenarnya Mas. Ya ingin. Tapi karena tadi ya sekarang ini sudah berbeda dengan waktu saya zaman dulu ya. Sudah 57 tahun itu kadang-kadang rasa capek itu menghinggapi ya. Atau waktunya
Dari rumah berangkat jam 7 sampai rumah jam 9 malam tuh langsung tidur biasanya saya itu. Itu yang jadi kendala ya. Dulu waktu masih muda tidur 2-3 jam enggak masalah sekarang. Iya. Nah, sekarang kendalanya pada masalah itu. Saya enggak berani memforce diri saya gitu. Ya, nanti pelan-pelan, Pak. Nanti bantu nulis nanti. Ya. Dan saya memberikan apresiasi ya kepada Pemkot Solo itu terhadap kesenian sangat memperhatikan dan juga saya kagum dengan teman-teman kita ya di Balai Kambang seperti bos kita ya Mas Tata itu luar biasa pengabdiannya untuk bisa membawa kesenian ketoprak ini tetap bisa eksis. Nah saya sarankan nanti Mas Tata jangan lupa itu dia menjadi orang yang tidak pernah mau tampil di permukaan tetapi dia yang menjadi adanya ketoprak mereka memang tetap eksis. Itu soalnya ora ketok ning mengaribawani kuwi. Betul. Dia tidak mau tampil ya di permukaan. Kalau saya kan sering tampil ning rata main malah. Iya. Karena saya hanya pencitraan kan gitu. Kalau Mas Tata lepas dari pencitraan itu luar biasa. Perjuangannya perlu kita apresiasi. Mungkin nanti Mas Tata mampir ke Ngobsesi juga. harus ya. Itu dari ketoprak ngampung terus dari guyon maton. Panjang sekali perjalanan beliau itu. Ya. Ini kalau tidak punya jiwa pengorbanan yang tinggi ya saya kira kita tidak tahu ya ketoprak kita apa masih dan tidaknya. Gitu. Soalnya secara finansial pendapatannya juga enggak seberapa. Mas Tatanya loh Mas. Ya kan dia kan punya usaha sendiri ya, punya pekerjaan. Iya, ya, karena memang itu. Karena panggilan untuk menyelamatkan kesenian tadi. Kesenian. Wah, luar biasa. Bos Tata, mampir, Bos. Oke. Oke, ngaten Pak Arno. Terima kasih sekali atas waktunya Mas Pangga. Ini hanya ngobrol-ngobrol yang barangkali kalau ada sesuatu yang menyinggung para penonton, mohon dimaafkan. Ini sebatas pengetahuan saya, pengalaman saya saja, jauh dari sempurna. Tapi Pak Arno sangat luar biasa loh, dosen kerson terjun dan ketoprak, padahal bukan dosen seni. Dosen seni orang-orang yang gelem Balai Kambang loh. Ya tadi karena hobi salah satunya hanya itu. Iya. Tapi memang orang-orang seperti Pak Arno yang dibutuhkan oleh konco-konco kesenian tradisional. Justru bukan pelaku yang langsung terjun enggak, tapi orang-orang di luar yang memang benar-benar memperhatikan kesenian gitu. Ya. Itu yang saat ini dibutuhkan juga Pak. Bagi saya sendiri sebenarnya tidak ada rasa membantu dan sebagainya, hanya untuk tadi hobi itu saja. Tapi mungkin itu menurut konco-konco sebagai takaran Pak. Ya. Kalau ada orang di luar kesenian yang mau ikut masuk ke kesenian, berarti kesenian masih diminati, masih diperhatikan. Maka saya manggil yang lainnya bergabung. Monggo dosen-dosen yang lain. Dosen-dosen industri yang lain. Karena kan ketoprak itu zaman dulu kan tempat untuk beraktualisasi ya. Bagi para pejabat, bagi para dosen, aktivis dan sebagainya. Nah itu bisa kita hidupkan lagi. Media propaganda. Iya. Matur gitu, Mas Pangga. Terus mohon maaf kekurangannya. Nanti kalau mau mampir lagi, monggo. Siap. Sangat terbuka untuk Bapak Harno. Terima kasih sekali. Mungkin nanti kedepannya fokus ke itu Pak. Ketoprak sebagai komoditi, langkah-langkah yang perlu ditata Pak. Iya, siap. Jenengan ngekreng sik yang saya mampu untuk memberikan masukan. Salam untuk semua rekan-rekan di Balai Kambang khususnya ya. Saya berikan salam hormat saya untuk mereka semuanya. Iya. Ngaten, matur nuwun sampun mampir ke Ngobsesi. Semoga Ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua. Matur nuwun, Pak. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.